Yehezkiel pasal 29, hari Kamis tanggal 11 September 2025. Nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Pada tahun ke-10, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Jadi ini lengkap datanya, tanggal 12 bulan 10 tahun yang ke-10. Datang lagi firman Tuhan kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun, raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Nah, kali ini nubuatan melawan Firaun dan keseluruhan Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya besar. Jadi Firaun Tuhan panggil dengan nama buaya besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu, dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu, engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu, dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah itu Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Ini Tuhan datang melawan Mesir dan Firaun. Tuhan berkata di sini, hai engkau Firaun, raja Mesir, buaya besar. Nah, yang Tuhan bilang engkau berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Betapa sombongnya ini Raja Firaun. Ya, dia mengatakan sungai Nil aku punya, aku yang buat, padahal itu semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, saking sombongnya seperti ini, Tuhan bilang bahwa Tuhan akan mengenakan kelikir pada rahangnya dan membuat ikan dari anak sungainya berlekatan pada sisiknya. Dan dia bilang, aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikan yang berlekatan pada sisikmu, dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ini buaya di padang gurun ya, buaya kan butuh air juga ya, ada di sana. Nah, kalau buaya ditaruh di padang gurun dengan ikan-ikan di situ, segala ikan anak sungaimu ditaruh di padang gurun, di situ dikatakan tidak akan dipungut atau dikubur, mati kekeringan, mati karena ikan nggak ada air ya mati, buaya butuh air juga. Nah, Tuhan bilang seperti itu, aku akan memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Ini hukuman untuk Firaun yang mengatakan bahwa dia yang mempunyai uh, sungai Nil, dia yang membuat sungai Nil. Jadi Tuhan sangat marah atas orang yang mengaku-ngaku bahwa ciptaan Tuhan, milik Tuhan itu adalah dia yang punya dan dia yang membuatnya. Diulang lagi di ayat 9
Tuhan berkata, oleh karena engkau berkata sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu. Jadi jangan ngaku-ngaku kita yang buat sesuatu atau kita yang punya, karena semua yang ada di bumi ini Tuhan yang punya. Yang berikutnya, eh, tidak seorang manusia pun akan melintasinya. Jadi Mesir dikatakan tidak akan dilintasi lagi. Bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Selama 40 tahun dikatakan di sini tidak akan didiami. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Jadi ini Tuhan berkata akan meruntuhkan Mesir, diserahkan semua manusia yang ada di dalamnya di antara bangsa-bangsa. Jadi eh, akibat dari rajanya yang sombong, rajanya yang angkuh, itu rakyatnya juga turut merasakan. Jadi sebagai pemimpin baik, menjadi pemimpin yang rendah hati supaya rakyatnya juga mendapat berkat. Tetapi kalau pemimpin sombong, ternyata bisa berdampak kepada rakyatnya seperti orang Mesir. Akhirnya kota-kotanya diruntuhkan selama 40 tahun dan mereka terserak di antara bangsa-bangsa, dihamburkan ke semua negeri. Ayat 13, sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Tapi Tuhan berkata pada akhir 40 tahun, jadi 40 tahun diserahkan ke berbagai bangsa, ke semua negeri, tapi Tuhan berkata, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah-tengah bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka. Dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Jadi Tuhan dengan belas kasihannya setelah 40 tahun, akhirnya dia berkata, nanti 40 tahun aku akan mengumpulkan kembali orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan Tuhan janji di ayat 14, aku akan memulihkan keadaan Mesir, bahkan dikembalikan ke tanah Patros, tanah asal mereka. Dan di sana dikatakan akan menjadi kerajaan yang lemah, tetapi enggak kerajaan yang kuat lagi ya, menjadi kerajaan yang lemah, sekalipun masih berbentuk kerajaan tapi sudah lemah. Di antara kerajaan-kerajaan ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dari bangsa Mesir yang kaya raya, kita ingat zaman Yusuf, mereka yang menstok bahan makanan ke semua negara-negara yang lain, tetapi saat kesombongan dari Firaun, Tuhan lihat ternyata hukuman keras datang atas mereka. 40 tahun diserahkan ke berbagai negara, dan sekalipun nantinya dipulihkan, tetapi mereka menjadi kerajaan yang paling lemah di antara bangsa-bangsa yang lain. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel. Ya, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Amin. Jadi tujuan Tuhan di dalam setiap um, konsekuensi yang dialami oleh baik raja dan rakyatnya ikut mengalami, oleh orang-orang kaum suku bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, yang berkhianat kepada Tuhan, yang menyembah dewa-dewa, yang sombong, ada konsekuensi yang mereka dapatkan. Semua itu ternyata Tuhan berkata, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Tuhan mau menunjukkan siapa dia. Tuhan
mau supaya kita umat manusia tahu bahwa dialah Allah yang berkuasa, yang pemilik langit dan bumi. Dia sanggup menjatuhkan orang yang sudah sangat top, yang sudah sangat tinggi, yang sangat hebat, yang sudah hampir sempurna. Seperti Raja Firaun yang merasa paling kuat, paling hebat. Juga Raja Tirus yang sombong dengan semua kekayaannya, dengan semua kesempurnaannya, keindahannya. Semua itu saat Tuhan turun tangan menjadi lawan mereka. Tidak ada lagi artinya. So mari kita terus hidup mengikuti perintah Tuhan supaya kita menjadi sahabatnya, bukan menjadi lawannya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.